Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nadien, selamat datang di podcast Sinau Bareng, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Para Sobat Nadien, perkenalkan, saya Imas Hasanah sebagai host pada podcast hari ini. Nah, podcast ini merupakan podcast kedua dari LPPWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Sobat Nahdien sekalian, di sesi podcast kali ini kita akan membahas mengenai inklusi keuangan untuk menciptakan kemandirian ekonomi Jamaah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini juga saya tidak sendiri. Saya dibersamai oleh Ibu Rosi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bapak Danar dari Bank Mandiri. Nah, mari kita sapa Bapak dan Ibu yang telah hadir kali ini. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu? baik, Mbak Imas. Alhamdulillah. Untuk sekarang ini kira-kira apa sih Bapak Ibu kesibukannya selama Ramadan ini? Ya, kalau Ramadan kita tetap seperti agenda yang sudah disusun ya. Iya. Jadi kegiatan aktivitas sehari-hari tetap jalan. Target-target tetap harus diselesaikan. Seperti itu. Tetap berjalan ya Bu aktivitas Iya. kesehariannya. Iya. Untuk Bapak bagaimana Bapak untuk kesibukannya? Sama karena Ramadan ini waktunya pendek ya. Nggih. Kita harus lebih optimal dan ada plusnya. Karena kerja di Ramadan dapat tambahan ibadahnya lebih banyak. Masya Allah. Jadi tambah semangat. Iya. Masya Allah luar biasa. Tetap harus semangat ya Pak. Iya. Semangat. Alhamdulillah baik Ibu, Bapak, pada kesempatan kali ini kami dari pihak LPPWNU Daerah Istimewa Yogyakarta ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu selaku praktisi dalam bidang keuangan, yang mana di sini kita akan membahas lagi lebih dalam terkait dengan inklusi keuangan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Baik, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan podcast kali ini, yang mana kita mengangkat tema terkait inklusi keuangan, di mana Bapak dan Ibu sendiri adalah salah satu praktisi dalam bidang keuangan. Mungkin lebih spesifiknya dari Bapak Danar, itu di Mandiri Unit Mikro, yang bergerak di segi praktik di lapangan, gitu Pak? Yang berkaitan langsung dengan keuangan masyarakat, dan juga terkait dengan Ibu Rosi yang mana dari Otoritas Jasa Keuangan mungkin lebih spesifik ke literasi dan kebijakan terkait dengan inklusi keuangan, gitu. Ya. Nah, mungkin di sini langsung saja berkaitan dengan apa yang ingin kita bahas. Mungkin boleh dijelaskan dulu sedikit ya, mungkin dari Ibu Rosi dulu terkait strategi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak atas kesempatannya. Izinkan kami sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak, kami sampaikan dulu definisi dari inklusi keuangan ya. Jadi inklusi keuangan itu sesuai dengan peraturan OJK yang terbaru nomor 3 tahun 2023 itu adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan produk dan atau layanan dari lembaga jasa keuangan yang terjangkau dan berkelanjutan, juga berkualitas tentunya, yang mana ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga harapannya nanti masyarakat itu akan dapat meningkat kesejahteraannya. Itu definisi dari inklusi keuangan. Nah, kemudian tadi ditanyakan bagaimana strategi OJK untuk meningkatkan ya literasi inklusi keuangan ya khususnya ya. Nah, jadi kita itu tidak bisa meningkatkan inklusi keuangan itu sendiri ya. Tentunya dengan kita bersinergi maupun berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, itu insya Allah hasilnya akan lebih optimal ya. Jadi alhamdulillah di daerah itu sudah terbentuk tim percepatan akses keuangan daerah ya. Jadi tim percepatan akses keuangan daerah ini merupakan tim kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan seperti Bank Mandiri ini, kemudian juga akademisi bisa ya. Jadi kita semua berkolaborasi dalam tim percepatan akses keuangan daerah
yang bertujuan untuk memperluas ya akses keuangan bagi masyarakat, sehingga harapannya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tentunya harapannya nanti kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat ya. Jadi di TPAKD ini luar biasa sekali program-program kerjanya, yang mana itu semua berfokus pada optimalisasi penggunaan produk layanan keuangan. Di samping juga beberapa kategori program kerja lain yang sifatnya itu mendukung pada optimalisasi, seperti penguatan infrastruktur, literasi edukasi, maupun asistensi pendampingan ya. Nah, itu dari sisi sinergi kita dalam tim percepatan akses keuangan daerah. Namun demikian, strategi yang lain dalam peraturan OJK tersebut juga diatur bahwa lembaga jasa keuangan pun harus bisa meningkatkan atau memperluas akses keuangan ya. Caranya bagaimana? Nanti mungkin lebih lengkap Pak Danar akan bisa menjelaskan. Namun di kami diatur lembaga jasa keuangan ini dapat menciptakan produk keuangan ya, atau mengembangkan produk keuangan yang sudah ada, sehingga itu bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Selain itu juga memperkuat infrastrukturnya ya. Jadi bagaimana produk pelayanan jasa keuangan yang diberikan itu dapat terjangkau atau mendekat ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal, mempelajari, kemudian harapannya bisa mengakses seperti itu ya. Itu mungkin beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh OJK. Baik Ibu, berarti dari OJK sendiri itu bersinergi dengan berbagai pihak ya, Betul. Untuk bisa menyasar berbagai sisi dari masyarakat agar bisa benar-benar tepat sasaran menjangkau tujuan-tujuan dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Kemudian lanjut kepada Bapak Danar terkait dari Bank Mandiri, apa saja sih Bapak strategi dari Mandiri Unit Mikro ini dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah istimewa Yogyakarta? Baik, Pak. Jadi Bank Mandiri itu salah satu bank pemerintah ya. Untuk kita juga menjalankan semua penguatan ekonomi gitu ya, termasuk diantaranya dari inklusi keuangan ya. Jadi kami banyak optimalkan channel-channel digital ya. Kita sekarang ada Livin gitu ya. Kita ada Livin. Nah, Livin ini sekarang aksesnya luar biasa gitu ya. Jadi orang biasanya tahu untuk nabung, tapi dengan Livin ini sekarang kita sudah bisa untuk SRN suku ya, suku. Kita mau beli obligasi pemerintah bisa, kemudian kita mau reksadana bisa, kita mau investasi bisa gitu. Jadi aksesnya jadi diperluas gitu ya. Kemudian di luar untuk digital kita juga ada yang namanya kita juga perluas akses pasar kita ya. Itu melalui jaringan-jaringan kita yang sudah ada. Kemudian juga kita ada yang namanya agen branch banking. Nah, agen branch banking ini kita harapkan kita bisa menjangkau di seluruh pelosok masyarakat. Jadi kawan-kawan yang di pelosok yang mau nabung nggak usah jauh-jauh ke kota, jadi bisa nabung di lokasi atau di desa tersebut yang ada agen kita ya, dan itu aksesnya juga sama luas juga. Ya baik, jadi dari Bank Mandiri tersebut juga sudah mulai berkembang ya Pak, berbagai fitur dari aplikasi Livin itu sudah mulai berkembang ya Pak, sudah mulai lengkap berbagai fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah juga terkait apa yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa untuk inklusi keuangan itu adanya Laku Pandai yang tadi Bapak sudah jelaskan, kemudian ada juga program KUR yang nantinya akan dapat benar-benar membimbing masyarakat untuk bisa sejahtera, mandiri secara ekonomi. Nah, berlanjut dari pertanyaan itu, berkaitan dengan strategi pembiayaan. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak ya untuk dari Bank Mandiri tersebut untuk bisa upaya apa sih yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk meningkatkan berkaitan dengan strategi pembiayaan, kira-kira bagaimana upaya yang diterapkan dari Bank Mandiri terkait program KUR agar dapat diterima oleh masyarakat yang terutamanya di daerah istimewa Yogyakarta ini?
Baik, jadi KUR ini kita memang dapat mandat dari pemerintah ya untuk peningkatan UMKM ya, sehingga diharapkan dengan UMKM ini meningkat karena UMKM ini 99% ya sektor usaha di Indonesia itu UMKM. Sangat banyak ya Pak? Sangat luar biasa banyaknya dan signifikan sekali. Sehingga diharapkan masyarakat ini bisa lebih sejahtera dengan adanya peningkatan akses keuangan terutama dari permodalan KUR. Ya. KUR ini program pemerintah ya. Ada subsidi bunga di situ, jadi bunganya sangat ringan, hanya 6% 1 tahun. Untuk KUR mikro itu bahkan hanya 3% saja 1 tahun. Sehingga dengan akses bunga tadi ya, diharapkan masyarakat itu akan meningkatkan usahanya atau kawan-kawan yang baru lulus kuliah mungkin juga bisa untuk mencoba memulai usaha dengan KUR tadi. Ya. Gitu. Mungkin kalaupun tidak mahasiswanya, mungkin mahasiswa tersebut bisa memberikan akses untuk orang tuanya atau keluarganya untuk bisa melakukan program KUR tersebut ya Pak? Betul. Okay. Jadi semua akses kita pakai gitu ya. Kemudian juga kita ada juga Manpin ya, Mandiri Pintar, ini juga mempermudah juga, nanti mempercepat juga hanya pakai aplikasi juga. Kemudian juga dengan OJK kita juga ada web ya Bu ya? Iya, ada web juga. Nah, ini juga sangat mempermudah. Jadi masyarakat bisa akses, nanti bisa proses juga kita bantu dengan cepat. Ya. Ini program ini sangatlah memiliki prospek kedepannya ya Pak, Bu. Jadi mungkin kalau dilihat dari usaha dari masyarakat ini sudah banyak, kemudian Mandiri juga sudah memiliki program untuk membantu peningkatan usaha masyarakat tersebut. Nah, saya izin bertanya kepada Ibu terkait sejauh mana sih Bu terkait inklusi keuangan di daerah istimewa Yogyakarta dan kira-kira sektor apa saja sih Bu yang dapat mendukung percepatan inklusi keuangan ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin sedikit menambahkan dulu yang disampaikan Pak Danar ya. Boleh ya? Nah, jadi tadi Pak Danar menyampaikan salah satunya juga bersama OJK kita punya website KUR ya Pak ya. Namanya itu kur.jogjaprof.go.id ya. Jadi itu merupakan sarana bagi masyarakat yang mungkin kalau mau ke bank cuma sekedar bertanya KUR ke Pak Danar mungkin terlalu jauh begitu, sehingga bisa mengakses website KUR tersebut. Nah, diharapkan nanti website KUR ini juga menjadi sarana selain juga mengakses, artinya mencoba untuk mensimulasikan dahulu, ada simulasinya, kemudian jika memang dinilai atau menurut pertimbangan sudah sesuai dengan kemampuannya bayarnya, bisa mengajukan melalui website KUR tersebut. Tapi kemudian ini baru sarana pengajuan saja. Nanti kemudian oleh bank yang oleh pihak ini diajukan KUR-nya, bank ini akan merespon secara offline. Begitu ya Pak Danar ya. Harapannya itu menjadi sarana untuk peningkatan inklusi keuangan, literasi maupun inklusi keuangan juga. Jadi itu bentuk-bentuk penguatan infrastruktur juga ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi menyambung pertanyaan berikutnya ya dari Mbak Imas, bahwa sejauh mana ya kan? Kalau bicara sejauh mana kita harus punya data nih, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah kita itu sudah secara rutin melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan ya. Jadi survei ini dilakukan rutin setiap 3 tahun ya, dimulai di tahun 2016. Jadi sudah ada data dari tahun 2016, 2019, 2022 yang terakhir kemarin. Nah, kalau boleh kami sampaikan dari data yang terakhir untuk tingkat literasi maupun inklusi keuangan secara nasional, literasinya itu menunjukkan angka 49,68%. Sedangkan kalau untuk inklusinya itu sebesar 85,1%. Nah, jadi kalau dilihat dari dari angka literasi maupun inklusi ini, sepertinya ini masih belum berimbang ya. Jadi lebih besar tingkat inklusinya ya, 85,1, sementara untuk literasinya 49,68% ya secara nasionalnya. Nah, ini tentunya bisa kita pahami bahwa kembali ke definisi tadi, bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses keuangan dan pemanfaatannya oleh masyarakat, sementara kalau literasi adalah pengetahuan
keterampilan dan keyakinan seseorang terhadap produk keuangan sehingga dia mempunyai kemampuan untuk perencanaan keuangan maupun pengelolaan, sehingga punya kemampuan memutuskan terkait keuangan yang baik. Ternyata berarti kalau inklusinya lebih tinggi sementara literasinya lebih rendah, ada kemungkinan ya dia itu menggunakan produk keuangan namun tidak mengetahui ya secara benar-benar memahami ya secara jelas apa itu manfaatnya bagi dia, mungkin jangan-jangan hanya ikut-ikutan ya kan. Kemudian juga mungkin juga dia tahu dari teman ya, tahu dari pihak lain yang mana sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi harus pahami manfaatnya, biayanya, resikonya, hak dan kewajibannya begitu ya. Sehingga nantinya inklusi keuangan tadi seperti tadi saya sampaikan adalah berkualitas, ya kan, seperti itu. Itu ada data untuk yang tahun terakhir ya di survei yang dilakukan oleh OJK. Nah, kemudian kalau di DIY bagaimana ya? Di DIY ini sebenarnya kalau secara angka itu literasinya sudah lebih tinggi dari tingkat nasionalnya. Jadi sudah mencapai 54,55%. Kalau nasionalnya kan 49,68 ya, di atas ya, OJK daerah DIY di atas nasional. Nah, kemudian kalau inklusinya masih di angka 82,08% ya. Jadi kita memang masih perlu untuk bersama-sama tadi bersama tim percepatan akses keuangan daerah mendorong peningkatan literasi maupun inklusi keuangan agar target dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana ditargetkan inklusi keuangan 90% di tahun 2024 itu dapat tercapai, seperti itu. Baik, berarti dari sisi data yang sudah dilakukan oleh OJK, bahwasanya di daerah istimewa Yogyakarta ini memang sudah lebih tinggi dibanding dengan data dari nasional. Betul. Tapi masih perlu untuk menyeimbangkan antara tadi literasi dan inklusinya ya, Ibu. Karena masih literasinya masih tetap di bawah inklusi. Jadi betul. masih belum optimal dalam pemanfaatan dan segi penggunaan jasa keuangan. Iya, takutnya resikonya ke depan seperti apa ya. Jangan sampai nanti karena tadi ketidaktahuan hanya asal menggunakan nanti berdampak pada pengaduan konsumen misalnya ya. Itu yang kami istilahnya dari OJK mengharapkan dukungan juga dari lembaga jasa keuangan untuk ketika melakukan inklusi keuangan pastinya harus didahului dengan literasi keuangan seperti itu. Nah, kemudian tadi satu tambahan lagi ya, sektor mana sih yang berkontribusi ya? Saya kira semua pihak itu berkontribusi ya dalam mendukung program peningkatan literasi maupun inklusi keuangan. Perbankan atau lembaga jasa keuangan secara umumnya itu menjadi eksekutor ya, karena merekalah yang punya produk ya kan, dan layanan jasa keuangan. Nah, dari sektor yang lain yang mana kami sebenarnya tadi sudah tercermin dalam tim percepatan akses keuangan daerah, berbagai pihak diantaranya pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, itu mereka kan ada di berbagai sektor ya, bisa sektor perdagangan ya kan, pertanian dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi target literasi inklusi keuangan seperti itu. Baik. Berarti dari berbagai pihak, berbagai sektor itu sangatlah membantu usaha untuk peningkatan inklusi keuangan ini. Oke, baik. Nah, sekarang saya bertanya lagi kepada Ibu Rosi terkait OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan ini melalui kerjasama dengan LPNU seperti apa untuk kedepannya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terbuka untuk bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Baik kami secara organisasi atau kelembagaan otoritas jasa keuangan ataupun tadi dalam forum tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi semuanya itu mengutamakan kolaborasi, sinergi begitu ya. Sehingga hasilnya akan lebih optimal. Nah, kami melihat LPNU ini menjadi sasaran atau sangat potensial ya, karena kami menilai basis-basis dari LPNU ini ya itu cukup sangat besar ya di wilayah Jogja ini, dan lokasinya juga
mungkin umumnya juga di daerah perdesaan ya. Nah, jadi ini juga sejalan dengan arahan dari kantor pusat kami agar literasi inklusi tahun ini itu menyasar ke perdesaan ya. Jadi sinergi dengan berbagai pihak itu bisa terjadi di perdesaan, sehingga harapannya desa itu juga lebih dekat dengan produk layanan jasa keuangan seperti itu. Kita bisa membentuk desa cakap keuangan ya, karena memang tadi kembali lagi membangun desa itu bisa dari membangun daerah itu bisa dari pinggir ya, dari pinggir begitu. Sehingga harapannya dengan kinerja atau dari tim percepatan akses keuangan daerah ini bisa memfokuskan pada program-program yang menyasar di perdesaan seperti itu. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa ya program dari lembaga keuangan, kemudian dari OJK yang sangat mendukung penuh terkait program-program yang akan dilaksanakan ke depannya untuk peningkatan inklusi keuangan ini. Kemudian terkait dengan menyasar masyarakat di pedesaan, seperti yang sudah Bapak Dana sampaikan bahwasanya masyarakat itu saat ini banyak memiliki usaha. Nah, di mana LPNU kemudian dengan Mandiri juga memiliki kerjasama yang kemudian masih dalam proses desain, yang mana kemudian akan kita jalankan untuk bisa meningkatkan kemandirian jamaah Nahdlatul Ulama. Dari Bapak Dana sendiri berkaitan dengan kerjasama tersebut yang akan terjalin antara Bank Mandiri dan LPNU, kira-kira goals apa sih yang akan atau ingin dicapai dalam kerjasama ini? Baik, jadi yang jelas warga NU itu kan mayoritas ya, jumlahnya banyak sekali dan ada di kota, bahkan sampai di daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari akses keuangan gitu ya. Jadi kita mengharapkan kawan-kawan NU itu nanti bisa bekerja sama dengan kita untuk menjadi agen-agen kita ya, untuk menjadi agen-agen kita. Kemudian warga NU yang mempunyai usaha nanti kita juga harapkan kita bisa pasang QRIS, jadi pembayaran melalui digital tadi ya. Dan jangan lupa di Bank Mandiri juga ada rumah BUMN ya, kita bisa dan kita siap untuk kolaborasi untuk peningkatan upskill apa yang dibutuhkan oleh warga NU berkaitan dengan usaha tadi, sehingga diharapkan kita bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat ya, dan kemudian juga masyarakat juga terbantu secara ekonomi bisa meningkat. Itu yang kita harapkan, itu seperti itu. Jadi baik, berarti tadi bisa menggunakan QRIS di berbagai usaha gitu ya Pak, karena sekarang mungkin cukup sulit ya mungkin bagi beberapa pihak untuk bisa bertransaksi. Kadang mereka tidak membawa uang cash sehingga kesulitan untuk bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun. Kadang mendesak, kita tidak tahu ya Bapak Ibu, ketika ada kris itu sangatlah memudahkan. Nah, kemudian juga untuk kur tersebut kami dari LPNU insya Allah siap mendampingi masyarakat atau calon-calon yang akan mengajukan program Toko Jamaah Numan NU Mandiri, dan semoga program ini benar-benar dapat bisa meningkatkan inklusi keuangan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya untuk jamaah Nahdlatul Ulama. Saya boleh sedikit tambahin ya Mbak ya? Gitu. Ada yang kelewatan tadi. Jadi untuk kerjasama dengan Mandiri dan NU ya, kita nanti juga melibatkan dari pihak Indogrosir ya. Jadi harapannya apa? Harapannya Indogrosir ini kan toko kelontong modern gitu ya. Nah, ini kita berusaha untuk kawan-kawan yang mungkin belum tertata secara modern tokonya ya, ini bisa dibimbing. Jadi bisa dibimbing secara pengelolaannya, nanti bisa untuk stok segala macam, untuk layoutnya segala macam, bahkan nanti ada pembimbingan untuk setelah berjalan nanti ada pembimbingan dari Indogrosirnya ya. Diharapkan nanti usahanya semakin maju ya, dan kami juga nanti kita bantu juga dari Indogrosir itu pasti akan jadi agen mandiri. Jadi nanti semuanya akan dapat gitu ya, untuk inklusi segala macam pasti akan dapat semua, termasuk QRIS nanti juga pasti akan kita pasang juga, dengan harapan NU tadi bisa menyebarkan ke masyarakat luas
oh ternyata ada ya pembayaran seperti ini, ternyata pengelolaan toko seperti ini. Itu yang kita harapkan. Oke, baik Bapak. Berarti nanti insya Allah kedepannya dari Mandiri, kemudian dari LPNU juga dapat bisa membantu memfasilitasi ya toko-toko grosir masyarakat agar bisa lebih tertata dan lebih fasilitasnya lebih banyak, juga lebih modern. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja Bapak. Dapat saya simpulkan bahwasanya inklusi keuangan ini adalah salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan khususnya lagi bagi jamaah Nahdlatul Ulama, di mana banyak program yang tadi sudah Bank Mandiri susun, kemudian dari pihak OJK sudah siap mendukung terkait program tersebut. Semoga kedepannya dapat terwujud tujuan sesungguhnya daripada program-program yang sudah didesain oleh Bank Mandiri, kemudian terkait dengan kebijakan hal-hal lainnya terkait kebijakan tentang inklusi keuangan, semoga bisa terwujud dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Baik Sobat Nahdien sekalian, setelah mengupas lebih dalam lagi terkait strategi inklusi keuangan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah istimewa Yogyakarta, sangat luar biasa pemaparannya Bapak Ibu terkait inklusi keuangan, menambah wawasan bagi kita semua. Dan mungkin untuk yang terakhir, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan closing statement berupa harapan tentang LPNU, kemudian Bank Mandiri, dan OJK untuk kerjasama ke depannya. Baik, saya bisa mulai dulu. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Closing statement dari saya untuk kerjasama dengan LPNU, DIY merupakan potensi yang sangat luar biasa juga bagi kami di dalam peningkatan literasi inklusi keuangan. Inklusi tidak hanya sekedar pencapaian angka, namun mari kita wujudkan inklusi keuangan yang terjangkau, yang berkualitas, yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga harapan inklusi keuangan mewujudkan kemandirian ekonomi itu bisa terwujud. Sekarang monggo Pak Danar. Jadi untuk peningkatan perekonomian masyarakat, ya, kami sangat senang untuk berkolaborasi dengan LPNU, karena LPNU juga masih muda-muda dan pola pikirnya maju gitu ya. Jadi kita harapkan dengan kerjasama ini inklusi tadi lebih cepat ya, bisa dari sektor pembiayaan, bisa dari sektor pemasaran gitu ya, termasuk nanti bisa membuat jaringan bisnis tadi. Mungkin itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nah, bagaimana Sobat Nahdien semuanya? Alhamdulillah sangat insightful dan sangatlah luar biasa pemaparan dari Ibu Rosi dan juga Bapak Danar terkait inklusi keuangan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rosi dan Bapak Danar yang mungkin belakangan ini masih sibuk dengan kegiatannya, tapi masih menyempatkan diri untuk bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang luar biasa untuk kami semua Sobat Nahdien semuanya. Dan semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian pembahasan sesi podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu, dan semoga pembahasan sesi podcast selanjutnya itu pastinya tidak kalah menarik dan lebih insightful. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk memberikan sedikit pantun. Monggo. Ini pantun sedikit tapi semoga dapat menghibur teman-teman Sobat Nahdien semuanya. Podcast LPNU kembali tayang, ngaji bareng soal inklusi. Semoga ada umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul lagi. Amin.
Baik, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and follow akun ALPNU. Saya Imas Hasanah sebagai host yang pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.